adik-adik, apa kabarnya nih? Gimana nih sekolahnya? Mudah-mudahan pada lancar semua ya. Siapa yang menantikan hari ini tanggal 15 Agustus? Mana ngacung-ngacung-ngacung? Ya, hari ini bertepatan dengan Semarak Agustus yang diadakan oleh PPL Kids. Nah, apa aja sih lombanya? Nah, kakak mau mengingatkan nih buat adik-adik semua, buat yang sudah mendaftar ikutan lomba menyanyi dan juga membuat video bersama keluarga, hari ini terakhir dikumpulkan jam 12 siang. Jadi jangan sampai terlambat mengumpulkan video terbaik kalian ke guru sekolah minggu adik-adik semua. Nah, yang kedua adalah lomba kuis. Siapa yang sudah daftar main lomba kuis? Ayo ngacung-ngacung-ngacung. Nah, setelah ibadah selesai, akan ada link di bawah video ini di kolom deskripsi yang dapat adik-adik klik untuk mengetahui pertanyaan apa saja sih yang keluar di kuis hari ini. Nah, jangan lupa untuk diisi sebaik-baiknya supaya adik-adik semua bisa jadi juara. Demikianlah pengumuman buat lomba 17 Agustus 2021 PPL Kids. Jangan lupa untuk lakukan yang terbaik. Bye-bye! Saya mau berpesan pada para pemirsa, prospek bisnis yang terbaik itu adalah bisnis yang paling Anda kuasai dan Anda punya passion di sana. Oh, gitu ya. Situasinya bagaimanapun juga, Nggak jadi soal itu ya. nggak jadi soal. Mau COVID, mau COVID-nya masih berlangsung, tetapi kalau Anda punya passion dan bisa melihat peluang, katanya kan Wiji, Iya. di balik bahaya ada peluang. Iya. Pertanyaannya kalau nggak ada peluang gimana, Pak? Iya. Dibuat peluangnya dong. Buat, ciptakan Nah. peluangnya. Itulah entrepreneur. Iya. Dan UMKM itu sebenarnya entrepreneur. Iya. Bisa bikin begini, bisa bikin begitu. Iya. Jadi prospek tahun 2021, percayakan pada diri Anda sendiri. Ya kan? Iya. Tapi saya bersyukur. Biasanya ada orang di sekitar kita yang menyadarkan kita melihat peluang. Karena Kita sendiri kadang-kadang nggak ngelihat ya bahwa kita tuh berbakat sebetulnya. kita mungkin bukan bakat. Kita punya strength yang kita bisa keluarkan, yaitu strength yang paling penting itu bukan bakatnya, Pak, passionnya. Iya. Orang boleh tidak berbakat, tapi karena dia punya passion Passion. kuat, belajar. Dan belajar itu terakumulasi menjadi expertise, Oh, keahlian. gitu. Selamat pagi, Shalom Jemaat GBI PPL. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semua dalam keadaan sehat, amin. Mari kita masuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Hingga pagi hari ini Tuhan kami dapat kembali beribadah Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah secara virtual Tuhan. Tapi kami sungguh yakin dan percaya hadirat-Mu tetap sama Tuhan melingkupi setiap kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk memberikan semua yang terbaik, pujian kami, penyembahan kami hanya bagi Engkau ya Yesus. Nikmati Tuhan, nikmati setiap apa yang kami berikan ya Bapa. Biar semuanya Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Yesus. Inilah kami Tuhan, inilah kami Roh Kudus, kami siap untuk memuji dan memuliakan
Namamu lebih lagi. Mari sama-sama siap kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yes, Jesus. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Yesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Bapa. Haleluya. Oh, 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 oh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kami ingin terus memuji Engkau Tuhan selamanya. Lebih lagi katakan kami berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Kau Yesus, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Mari katakan kami bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Amin. Lebih lagi. Aku bernyanyi, nyanyi bahagia. Yes Jesus. Selamanya aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita bangkit berdiri, berikan sembah yang terbaik bagi Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan, memberikan yang terbaik yang kami miliki Bapa. Haleluya. Sekali lagi katakan kami berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Amin. Mari sekali lagi katakan aku bernyanyi, aku bernyanyi, oh bahagia, memuji Yesus selamanya. Bahagia, memuji Yesus, amin, selamanya.
Katakan memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Oh, memuji Yesus selamanya. Katakan, berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus. Ingin lebih lagi memuji nama Tuhan, amin. Yes, kami akan bangkit. Katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, oh, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, dialah Raja, dialah Raja. Berikan tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Yang bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Mari lebih lagi bagi Tuhan. Katakan, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan. Katakan, dialah Raja, dialah Raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, Raja. Berikan sorak-sorai terbaikmu bagi Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus. Engkau Allah yang sungguh dahsyat, Engkau baik, teramat baik, amin. Dia Yesus yang luar biasa. Come on. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Bagi kami, setiap kami dimanapun kami berada Bapa. That's why we sing this song for you Father. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan
Sekali lagi nyatakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, oh menyatakan kebaikannya padaku. Mari bersama, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa, oh Yesusku luar biasa. Yes Jesus. Sekali lagi katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Come on, everybody sing. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Oh, Yesusku luar biasa. Mari yang percaya, sorakan haleluya. Yesus kita adalah Allah yang sangat luar biasa, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Yes. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan sekali lagi. Sebab jiwa kami tenang, Tuhan berada bersama dengan Engkau ya Yesus. Yes Jesus. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang memerdekakan kami, Roh-Mu yang menyembuhkan kami Tuhan, Roh-Mu yang memampukan kami Bapa untuk melewati setiap season dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Yes. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Yes Jesus. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu,
altarmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu berserah. Amin. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Rohmu yang hidup, katakan rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan, dalam naunganmu, dalam naungan. Mari buka hati kita, buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Lebih lagi, ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri sambil katakan, ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadirat. Kau yang ambil alih Tuhan di altarmu menyembahmu. Mari kita angkat penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami membuka hati kami Tuhan, Roh-Mu yang turun atas setiap kami ya Bapa, melawat setiap kami Tuhan, mengubahkan kami Tuhan. Lebih lagi bagi Tuhan, sembadia, sembadia. Kami ingin terus menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau yang kami sembah. Engkau yang kami puji selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Pagi ini kami bisa bersekutu dengan Engkau. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih buat darah-Mu yang sudah mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih juga buat Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami sebagai jaminan di dalam hidup kami. Roh Kudus yang memimpin hidup kami, yang mengajar kami. Roh Kudus yang menghibur kami dikala kami ada di dalam kesesakan. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu ini. Pagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab kami perlu firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami butuh firman-Mu Tuhan, kami butuh dikuatkan, kami butuh diberkati.
Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, dan urapi hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu ini bisa menyampaikan kebenaran ini dengan baik, dengan bahasa yang sederhana. Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua. Hari ini bangsa kita sedang merayakan kemerdekaan Indonesia. 76 tahun yang lalu, tepatnya 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Sejak saat itu, Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dan bangsa yang merdeka. Semua negara di muka bumi ini mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Sejak saat itu, Indonesia tidak dijajah lagi oleh bangsa asing. Rakyat Indonesia tidak perlu kerja paksa atau kerja rodi. Seluruh sumber daya alam atau sumber daya manusia itu tidak bisa dirampas lagi oleh bangsa asing, tetapi sebagai aset dan dikelola oleh bangsa sendiri untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia secara hukum menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi apakah secara de facto atau secara kenyataan bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang merdeka? Karena Presiden Amerika Roosevelt mengatakan bahwa ada 4 kemerdekaan dasar yang harus dicapai oleh sebuah negara yang merdeka. Yang pertama adalah kemerdekaan untuk beribadah. Yang kedua adalah kemerdekaan untuk berbicara. Yang ketiga adalah kemerdekaan dari ketakutan. Yang keempat adalah kemerdekaan dari kekurangan. Mungkin bangsa Amerika atau bangsa-bangsa yang lain sudah ada yang mencapai kemerdekaan itu. Tetapi apakah bangsa Indonesia sudah mencapai kemerdekaan dasar itu? Dan saya percaya, dan kita semua juga percaya bahwa melalui presiden kita, Joko Widodo, Indonesia akan mencapai kemerdekaan dasar yang harus dicapai. Nah, Bapak Ibu, secara hukum Indonesia sudah merdeka, tetapi masih banyak juga rakyat Indonesia yang mengalami kekurangan, yang mengalami kelaparan. Itu sama halnya dengan kita sebagai orang-orang Kristen. Secara hukum, kita sudah dimerdekakan. Kristus sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Tetapi secara kenyataan, masih banyak orang-orang Kristen yang terikat oleh dosa, yang menjadi budak dosa. Pagi ini kita akan berbicara tentang kemerdekaan. Ada 2 hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah Kristus sudah memerdekakan kita. Yang kedua, bagaimana mempertahankan kemerdekaan kita di dalam Kristus. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk baca di dalam Galatia 5 ayat 1-4 dan ayat 13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu,
Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesepakatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah bahwa Kristus telah memerdekakan hidup kita. Di dalam ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Nah, kalimat supaya kita sungguh-sungguh merdeka yang diucapkan oleh Paulus itu bersifat negatif. Jika dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, berarti ada orang-orang yang belum merdeka. Ada orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi dia belum merdeka. Nah, Bapak Ibu, kenapa orang-orang Kristen yang ada di Galatia ini dia belum merdeka? Karena di dalam ayat 2 sampai ayat 4, Paulus menerangkan kenapa orang-orang Kristen di Galatia itu tidak merdeka. Di ayat 2 dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi yang dimaksud oleh Paulus adalah orang-orang Kristen yang dia melakukan juga hukum Taurat sebagai syarat untuk keselamatannya. Paulus katakan bahwa jikalau kamu menyunatkan dirimu, kamu wajib melakukan hukum Taurat. Dan kamu lepas dari Kristus. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kristus tidak berguna bagi kamu. Sebab keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat. Keselamatan bukan karena kita disunat, tetapi keselamatan karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus katakan, Kristus telah memerdekakan kita. Tidak ada syarat lain yang Paulus sebutkan, hanya Kristus yang telah memerdekakan kita. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini, Paulus katakan orang-orang yang memutarbalikkan Injil Kristus. Coba kita baca di dalam Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang yang mengikuti Injil lain. Orang yang memutarbalikkan Injil Kristus. Di zaman ini ada banyak juga orang yang mengabarkan Injil lain. Kita tahu bahwa Injil itu adalah kabar baik. Kalau ada kabar baik, pasti ada
ada kabar buruknya. Kabar buruknya kita tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kabar baiknya adalah Kristus mati untuk kita. Supaya kita yang tadinya mati, kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, apa artinya hukum Taurat bagi kita? Hukum Taurat artinya adalah kita hidup berdasarkan daging. Jadi kalau ada orang-orang yang hidup tidak berdasarkan iman atau yang hidup berdasarkan daging, maka orang itu adalah orang-orang yang melakukan hukum Taurat di dalam dirinya. Coba kita baca di dalam Roma 7 ayat 5. Roma 7 ayat 5 dikatakan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota atau tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi hukum Taurat itu merangsang daging kita untuk berbuat dosa. Hukum Taurat itu merangsang hawa nafsu dosa kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu semuanya mendatangkan maut di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, ini yang Paulus katakan bahwa kalau kamu menyunatkan dirimu, kalau kamu melakukan hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kristus tidak berguna lagi bagi kamu. Kamu lepas dari Kristus. Hanya Yesus yang dapat memerdekakan kita. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan hidup kita. Tidak ada syarat lain. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan selamat. Jadi, apakah sunat itu tidak baik atau hukum Taurat itu baik? Atau hukum Taurat itu tidak baik? Sunat itu baik. Tetapi sunat dan hukum Taurat itu bukan syarat keselamatan. Kita disunat karena kita mau hidup sehat. Melakukan hukum Taurat karena sebagai orang-orang yang merdeka kita harus berbuat baik. Jadi sunat dan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Hanya iman kepada Yesus Kristuslah yang menyelamatkan hidup kita. Jadi poin yang pertama adalah Kristus telah memerdekakan hidup kita. Nah, poin yang kedua adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan kita di dalam Kristus. Di dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi kita semua telah dipanggil untuk merdeka. Kita dipilih berdasarkan panggilan. Dan panggilan kita adalah kita menjadi orang yang merdeka. Kita sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Nah, bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan itu? Kita harus hidup dalam lingkungan yang mensupport kemerdekaan kita. Kita harus mempunyai keinginan untuk hidup di dalam lingkungan atau di dalam atmosfer kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu, ada 4 hal yang mensupport kemerdekaan kita. Ada 4 lingkungan di dalam hidup kita yang mensupport kemerdekaan kita. Sama seperti ikan. Kalau ikan itu hidup di darat, maka dia akan mati. Karena atmosfer atau lingkungan hidup ikan bukan di darat, tetapi di air. Nah, kita sebagai orang-orang rohani,
sebagai orang-orang yang diselamatkan, kalau kita hidup di luar lingkungan yang menyelamatkan kita, maka kita akan binasa. Jadi, untuk mempertahankan kemerdekaan yang kita punya, kita harus hidup di dalam lingkungan yang mensupport kemerdekaan kita, dan kita harus punya keinginan untuk hidup di dalam lingkungan itu. Ada 4 hal yang bisa mensupport kemerdekaan kita. Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan ayat 32, firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi, lingkungan yang cocok untuk mensupport kemerdekaan kita adalah kita harus tetap hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan firman Tuhan itu yang akan memerdekakan hidup kita. Itu lingkungan yang pertama. Lingkungan yang kedua adalah hidup karena iman atau hidup di dalam iman. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan begini, "Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah?" Lingkungan yang kedua adalah kita harus hidup di dalam iman. Karena iman kitalah yang mengalahkan dunia. Kalau kita hidup di dalam iman, maka kita adalah menjadi orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, itu adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Nah, itu lingkungan yang mensupport kita yang kedua. Yang ketiga adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan begini. 2 Korintus 3 ayat 17. "Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan." Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan, itu adalah lingkungan yang akan mensupport kemerdekaan kita. Dan kalau kita selalu ada di dalam persekutuan setiap hari dengan Roh Kudus, itu adalah lingkungan yang mensupport kemerdekaan kita, Bapak Ibu. Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita percaya, kita adalah orang-orang yang merdeka karena roh Allah ada di dalam hidup kita. Lingkungan yang keempat adalah hidup dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata begini, "Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam kita." Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Jadi barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Nah, Bapak Ibu, ini adalah lingkungan yang akan mensupport
kemerdekaan kita. Dan saya percaya bahwa kemerdekaan yang sejati itu bukan ada di luar. Kemerdekaan yang sejati itu ada di dalam hidup kita. Bukan keadaan yang menyebabkan kita merdeka, tetapi hanya roh Allah lah yang ada di dalam hidup kita, itu yang akan memerdekakan hidup kita. Meskipun keadaan, kondisi tidak baik, kita bisa tetap merdeka. Kita masih bisa tetap bersuka cita. Kita masih bisa hidup di dalam damai sejahtera. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kemerdekaan itu selalu ada di dalam hidup kita, maka kita menjadi orang yang tidak pernah takut lagi. Kita menjadi orang yang tidak pernah kekurangan. Kita menjadi orang yang suka bersaksi. Kita menjadi orang yang suka untuk beribadah. Kita adalah orang yang merdeka. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang merdeka. Kristus telah memerdekakan hidup kami. Bapa, bawa kami, untuk kami selalu ada di dalam kebenaran, di dalam firman-Mu Bapa. Bawa kami supaya kami ada di dalam lingkungan yang mensupport kemerdekaan kami. Bapa, kami ingin hidup di dalam iman. Kami ingin dipimpin oleh Roh Kudus. Bapa, kami ingin hidup di dalam kasih. Berkati kami Bapa, urapi kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka. Bapa, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran ini. Dan kami percaya kebenaran ini akan memerdekakan setiap umat-Mu. Berkati mereka semua yang sedang sakit. Tuhan yang menyembuhkan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga bagi pemimpin rohani kami. Berkati gembala penatua kami, gembala pelaksana harian, gembala pembina kami, dan semua gembala cabang yang ada. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga pemimpin bangsa kami. Berkati presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Biarlah pelindungan Tuhan, hikmat Tuhan menyertai pemimpin kami. Supaya setiap keputusan yang diambil oleh presiden kami itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dan bermanfaat bagi seluruh kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi buat firman yang sudah memerdekakan hidup kami. Dan sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami akan menerima berkat Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami. Bapak, Ibu, dan saudara yang ada di rumah, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara semua. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima dan percaya, mari sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.